Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang ini? Alhamdulillah, sehat semua ya? Ada yang sakit? Nggak ada, Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak dengan materi Al-Quran Hadis. Nah, sebelum kita lanjutkan pada materi kali ini, kita awali dulu dengan berdoa salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, Saudara Sigit untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Alhamdulillah, dah pada selesai ya. Mudah-mudahan dengan wasilah doa tadi, Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita semua pada belajar pertemuan kali ini, materi Al-Quran Hadis, sehingga nanti ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk selanjutnya, untuk memupuk, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, rasa nasionalisme kita semua, mari kita bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita. Yuk dipimpin Saudara Samsi untuk memimpin. Semuanya kami harap untuk berdiri. Ya, semua. Baik, silakan kalian duduk kembali lagi. Alhamdulillah, kalian sudah terlihat rasa cinta kita kepada tanah air kita. Nah, selanjutnya Bapak di sini akan mengabsen kalian. Barangkali mungkin ada 1 atau 2 anak yang nggak masuk. Kalau nggak saya absen atau Ustadz absen, tidak tahu. Nanti untuk yang saya absen silakan kalian angkat tangan dulu yang kesebut namanya. Ya, yang pertama Rohadi. Ya, yang terakhir Siti Nur Fadilah. Ya, Alhamdulillah semuanya bisa hadir ya. Baik, nah sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran pada hari ini, yaitu materi Al-Quran Hadis. Sebelum kita berlanjut pada materi, Bapak akan menanya kepada kalian semua. Karena pada pagi hari ini atau pada kesempatan kali ini kita bertemu pada materi Al-Quran Hadis yang pada bab awal. Tentunya kalian mengetahui tentang apa yang harus kita pelajari pada materi Al-Quran Hadis ini. Nah, sebelum kita berlanjut pada materi, Bapak ingin mengetahui sebagaimana pengetahuan kalian terhadap materi Al-Quran Hadis ini. Tentu kalian semua tahu tentang Al-Quran ya, anak-anak. Ya, Al-Quran. Al-Quran apa yang kamu ketahui? Menurut pendapatmu, apa itu Al-Quran? Nah, nanti yang nggak bisa jawab ini agaknya kurang gimana gitu ya, karena memang Al-Quran itu adalah sesuatu yang istimewa. Coba, Nuriyah, apa yang kamu ketahui tentang Al-Quran? Baik, betul sekali Al-Quran. Sekarang lanjutnya, Radi, apa yang kamu ketahui tentang Al-Quran? Baik, semua baik, jawabannya bagus semua. Al-Quran adalah wahyu Allah, atau Al-Quran wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi akhirus zaman. Juga Al-Quran adalah kitab yang terakhir atau kitab samawi yang terakhir. Tentunya kalian tahu kitab-kitab samawi terdahulu yang diturunkan kepada Nabi Allah sebelum Al-Quran. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Nah, sekarang selanjutnya Bapak akan menunjukkan atau memperlihatkan kepada kalian agar kalian tahu tentang tujuan apa yang harus kita pelajari, tujuan apa yang harus kita miliki setelah pembelajaran hari ini berlangsung. Kalian nanti akan bisa menganalisis tentang makna-makna Al-Quran menurut beberapa ulama. Tentang pengertian Al-Quran secara bahasa maupun secara istilah menurut beberapa ulama. Tentunya juga kalian akan dapat mengidentifikasi mana yang cocok pengertian Al-Quran dari beberapa
beberapa ulama. Nah, nanti Bapak dalam pembelajaran ini akan membuat penilaian, ya, membuat penilaian tentang penilaian sikap maupun penilaian pengetahuan. Untuk penilaian sikap nanti Bapak akan menilai kalian ketika kalian musyawarah atau diskusi tentang materi hari ini. Kemudian penilaian pengetahuannya nanti Bapak akan share link, bukan share link ya, share alamat untuk LKPD yang Bapak bagikan di grup kelas kalian masing-masing yang nantinya kalian isi dari soal-soal tersebut, kemudian kalian kerjakan. Itu. Nah, berkaitan dengan materi Al-Quran hadis, khususnya pada materi kali ini, yaitu tentang Al-Quran adalah wahyu Allah, atau Al-Quran sebagai wahyu Allah, tentunya ini sangat penting sekali bagi kalian semua. Apalagi kalian sebagai umat Islam tentunya harus mempelajari tentang Al-Quran itu lebih dalam. Sebelum mempelajari Al-Quran lebih dalam, kalian wajib mengetahui tentang dasar Al-Quran itu, mengetahui pengertian tentang Al-Quran secara dasar, dimulai dari pengertian Al-Quran secara bahasa maupun pengertian Al-Quran secara istilah. Kalian harus benar-benar memperhatikan karena ini sangat penting. Sudah sepantasnya kalian sebagai murid untuk memperhatikan materi pada kali ini. Tetap semangat kalian dalam belajar. Sekarang kita lanjutkan. Bapak akan menayangkan sebuah video yang nantinya kalian amati tentang pengertian Al-Quran sebagai wahyu Allah, pengertian menurut bahasa maupun menurut istilah, menurut beberapa ulama. Silakan kalian amati, Bapak akan menampilkan dalam slide yang ada di proyektor depan. Sudah ya? Kalian sudah mengetahui, sudah mengamati tentang tayangan video yang barusan Bapak sampaikan. Sekarang kalian membuat 4 kelompok, ya, membuat 4 kelompok. Nanti setiap kelompok akan mendiskusikan tentang materi hari ini yang sudah Bapak sampaikan di slide tadi. Kemudian nanti didiskusikan tiap kelompok. Salah satu dari wakil kelompok mempresentasikan. Dalam diskusi nanti silakan kalian memberi masukan-masukan, nanti yang kalian akan presentasikan dicatat, kemudian disusun rapi yang nantinya akan kalian presentasikan di waktu yang Bapak tentukan. Dah, yuk kalian sekarang untuk mendiskusikan dari materi hari ini. Yo, yang belakang kelompoknya Ani, silakan. Jangan terlalu banyak bergurau ya. Sudah? Ya. Sudah selesai semuanya dalam diskusi? Alhamdulillah sudah semuanya selesai. Sudah siap ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian? Sudah. Sekarang untuk kelompok yang pertama dari kelompoknya Nuria, silakan presentasi. Kemudian nanti kelompok-kelompok yang lain silakan memperhatikan. Apabila ada yang perlu ditanyakan kepada kelompok yang presentasi, silakan. Kalau sudah jelas, nanti kita bergantian dengan kelompok-kelompok yang lain. Silakan Nuria untuk maju untuk mewakili dari kelompok kalian. Baik, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok Nuria. Ya, sudah. Kelompok yang terakhir dari kelompoknya Abdul Muthalib, silakan. Baik, bagus sekali presentasinya. Silakan duduk untuk kelompok yang terakhir. Nah, sekarang setelah kita presentasi, dari teman-teman kalian presentasi akan terlihat jelas ya rangkuman-rangkuman atau kesimpulan yang telah kalian pelajari pada materi kali ini, yaitu pengertian Al-Quran secara bahasa maupun secara istilah. Nah, sekarang Bapak akan menunjuk kalian untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada kali ini, yang telah kalian diskusikan pada kesempatan kali ini. Nanti yang Bapak tunjuk untuk menyimpulkan, maju ke depan juga. Ya, silakan untuk Saudara Azim. Baik, kesimpulannya juga sudah bagus, tetapi mungkin ada yang ingin menambahi tentang kesimpulan pengertian Al-Quran pada kesempatan kali ini. Baik, ya Saudara Samsi, silakan.
Baik, alhamdulillah semuanya dapat menyimpulkan pembelajaran pada eh, kali ini, yaitu pengertian Al-Qur'an adalah wahyu. Ustaz berikan tambahan tentang kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Kesimpulannya yaitu pengertian Al-Qur'an itu kita pelajari secara bahasa maupun secara istilah. Pengertian Al-Qur'an secara bahasa ada 5 ulama yang memberi pengertian tentang pengertian Al-Quran secara bahasa. Sedangkan pengertian Al-Quran secara istilah ada 3 ulama yang masyhur yang telah memberikan definisi-definisi tentang pengertian Al-Quran secara istilah. Ada Al-Quran atau ayat Al-Quran yang berbunyi begini. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang tidak kurang lebih artinya begini. Nanti kalau kurang bisa lihat di terjemahan, tapi Bapak mungkin ada kelupaan. Pada hari ini telah aku cukupkan, telah aku sempurnakan agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi agama Islam itu sebagai telah aku ridhoi agama Islam itu yang agama yang telah diridhoi. Agama Islam mempunyai kitab suci, yaitu Al-Quran, yang dirisalahkan ayat atau yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Tentu agama Islam itu adalah agama yang terakhir. Kitab Al-Quran itu juga kitab yang terakhir, kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Alangkah lebih bagusnya, alangkah lebih sempurnanya kalian sebagai umat Islam itu mempelajari Al-Quran dengan sempurna, dimulai dari dasarnya, yaitu pengertian Al-Quran secara bahasa maupun secara istilah. Nah, mungkin kali ini atau pertemuan kali ini cukup itu saja yang perlu kita pelajari. Nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Tidak lupa Bapak memberikan pengertian ya, bukan pengertian. Bapak memberikan alamat link yang nantinya akan kalian untuk lembar kerja peserta didik LKPD yang bisa kalian akses melalui link yang sudah Bapak bagikan di grup kalian masing-masing. Nanti kalian kerjakan di rumah. Setelah mengerjakan nanti Bapak bisa mengoreksi dari hasil kalian untuk mengerjakan LKPD. Mungkin cukup sekian dulu untuk pelajaran kali ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa di pertemuan yang berikutnya yang nantinya akan kita pelajari, yaitu tentang sejarah penurunan Al-Quran. Sebelum kita tutup, mungkin Bapak dalam memberikan penjelasan ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Nanti salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutup. Sigit, silakan ditutup atau dipimpin doa penutupnya. Ya, silakan. Amin. Alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.